Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang jangan memandang muka. Roh Kudus mengingatkan kita saat ini agar jangan memandang muka. Ada di Yakobus 2 ayat 1-6 dan 9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kita pernah mendengar cerita tentang Mahatma Gandhi yang ditolak masuk ke gereja oleh orang Kristen yang memandang muka, kan? Hal itu membuat kecewa Mahatma Gandhi dan ia berkeputusan tidak akan masuk gereja lagi. Saya berdoa kiranya saudara bukan orang yang memandang muka, tapi bila ada saudara yang pernah melakukan itu, maka segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan agar saudara menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Saya beberapa kali pernah mengalami dipandang muka oleh orang lain, bro. Saya sempat kecewa dan tertawa. Lalu Boni berkata, oh bagaimana ceritanya Pak? Suatu hari saya diberi tiket VIP oleh teman saya dalam acara konser musik di RRI. Saya pergi ke acara itu dengan pakaian biasa, pakai kaos oblong dan sandal biasa. Lalu ketika masuk pintu pertunjukan, petugas langsung mengarahkan saya ke suatu tempat duduk kelas biasa tanpa memeriksa tiket saya. Karena dia melihat penampilan saya. Lalu Boni berkata, oh karena ia melihat Bapak pakai kaos oblong dan sandal sederhana, jadi Bapak diarahkan ke tempat biasa, gitu ya Pak? Saya jawab, begitu bro. Nah, waktu petugas itu mau minta tiket saya, maka ia langsung terkejut, baru tahu ternyata tiketnya kok VIP, pakaiannya kok biasa gitu ya. Lalu dia langsung membimbing saya ke tempat yang sesuai dengan tiket yang saya pegang, yaitu kelas VIP, very important person. Orang itu malu dan mukanya merah sembari minta maaf. Lalu Boni ini berkata, oh. Saya jawab, ya itu pengalaman kecil, namun Roh Kudus ingatkan agar kita jangan memandang muka. Boni berkata, iyalah, biasanya orang tuh memang melihat penampilan luar sih Pak. Saya jawab, makanya itu dosa bro. Jadi stop memandang muka.
siapapun saudara, apalagi sudah jadi pendeta lalu memandang muka, wah memalukan Tuhan Yesus sekali. Coba kalau dibalik, kan juga kecewa, sakit hati, ya enggak? Boni berkata, iya sih Pak, padahal malah yang penampilannya keren itu sering menipu loh. Saya jawab, iya memang ya, begitulah. Samuel itu aja kan nabi besar ya kan, itu aja pernah itu bro memandang muka, ingat gak? Lalu Boni berkata, oh iya, waktu memilih anak Isai untuk jadi raja ya Pak, dipikir kakaknya Daud karena penampilannya sip, hebat, badannya tegap dan sebagainya, dia pikir itu yang akan dipilih jadi raja. Ternyata Tuhan menolak. 1 Samuel 16, 6-7 dikatakan demikian. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, lalu Boni berkata, oh iya ya, justru akhirnya Tuhan memilih Daud ya Pak, yang penampilannya tidak meyakinkan, hanya seorang gembala kambing ya, yang disuruh oleh ayahnya menjaga di gunung. Saya betul loh. Lalu Boni berkata, jujur Pak, saya juga pernah memandang muka loh Pak. Waktu saya melihat ada orang yang belum saya kenal, tampilannya sederhana, maka saya sepelekan dia. Setelah tahu bahwa ternyata dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saya jadi malu Pak. Saya jawab, oke bro, makanya mulai sekarang stop memandang muka. Saya juga pernah dikecewakan sama pendeta. Jauh-jauh saya menemui pendeta itu untuk minta izin bersaksi dalam ibadah malam itu, tapi pendeta itu menganggap remeh saya karena dia melihat penampilan saya yang sederhana ya, dan juga belum kenal ya, artinya baru kenal malam itu kan. Nah kemudian tidak berapa lama datang jemaatnya yang kaya, lalu ngobrol-ngobrol, maka Pak Pendeta itu langsung minta Bapak yang kaya itu untuk bersaksi di ibadah malam itu. Padahal Bapak itu sebenarnya tidak ada niat untuk bersaksi, tapi disuruh bersaksi juga. Dalam hati saya berdoa, ampunilah Tuhan pendeta ini karena dia telah memandang muka. Coba kalau saya berpenampilan parlente lalu memberi amplop kepada pendeta itu, kemudian saya minta izin bersaksi, wah pasti pendeta itu akan memberi izin bro. Lalu Boni berkata, hahaha, itu pendeta Durna itu Pak. Saya jawab, ya, jadi stop memandang muka atau menilai orang menurut penampilan lahiriah, karena itu adalah dosa. Oke, Tuhan memberkati.